Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Santaro, NIM 2018 I.1.0037. Saya berkuliah di Universitas PGRI Dewa Indonesia, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Ruang dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video tentang berkarya dan berprestasi. 7 cara memotivasi diri agar semangat berkarya dan berprestasi. Nah, yang pertama, belajar sambil bermain. Nah, dunia anak adalah dunia permainan. Cara memotivasi yang paling mudah bagi orang tua adalah membiarkan anak melakukan permainan yang mengandung muatan edukasi pembelajaran, tergantung pada usianya. Cara belajar sambil bermain ini akan membuat anak lebih rileks, senang belajar, dan orang tua pun lebih santai dalam mendampingi. Berikan permainan edukatif pada anak sesuai dengan jenjang dan tahapan usianya. Upayakan menemukan muatan pendidikan dalam setiap permainan atau hal-hal menarik yang ada di sekitar anak. Nah, yang kedua ada berkreasi dan berkarya. Mengajak anak belajar dengan cara teori saja, membaca saja, atau hal yang sifatnya hanya tekstual akan membuat anak menjadi bosan. Anak akhirnya akan jenuh, malas, dan minta berhenti belajar karena tertarik ingin melakukan permainan yang lebih kreatif. Jadi, parent Pinterest, bagaimana cara agar anak lebih semangat untuk belajar? Ajaklah anak berkreasi dan berkarya menghasilkan sesuatu yang lebih nyata. Dalam hal ini, pelajaran yang dilakukan harus menggunakan tahapan praktek yang lebih jelas, menggunakan perangkat tertentu yang membuat anak lebih terkesan. Gunakan alat peraga, membuat sesuatu hal yang akan menjadi hal seru bagi anak dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan. Nah, yang ketiga, jangan fokus pada nilai dan hasil. Nah, belajar adalah proses untuk mengetahui sesuatu. Jadi, bagi parent Pinterest, jangan menargetkan hal-hal berlebihan atas kemampuan anak jika tak sesuai dengan kenyataan. Memberi target nilai dan hasil yang tinggi pada anak yang tidak memiliki kemampuan memadai hanya akan membuat anak stres, takut kepada orang tua, dan akhirnya malas belajar, menumbuhkan semangat, enjoy, dan senang pada sesuatu tidak semestinya didasari pada hasil dan nilai. Tetapi bagaimana anak bisa menjalani proses dengan baik? Ajarkan kepada anak bahwa hal penting dalam belajar adalah proses untuk terus belajar dan mencari tahu. Soal hasil dan nilai hanyalah efek dari sebuah usaha yang terus-menerus. Yang keempat ada masuk dalam kehidupan anak. Mengapa orang tua tidak bisa memahami kemampuan anaknya? Sebab orang tua memandang dalam persepsi sebagai orang tua. Cobalah sekali masuk dalam kehidupan anak, berpikir dan merasakan dunia anak-anak yang memang dunia bermain. Nah, parent Pinterest mungkin sering kesal saat anak terus-menerus bermain sementara mereka belum belajar. Nah, sedang dalam persepsi anak, mereka kesal saat ingin bermain tetapi orang tua menyuruh belajar. Sebagai orang tua, parent Pinterest perlu masuk dan menyelami dunia anak agar bisa mengambil keputusan dan motivasi yang tepat pada anak untuk belajar. Yang kelima ada menemukan minat dan bakat anak penting untuk ditemukan, dikembangkan, dan dimotivasi secara dini. Jika parent Pinterest berhasil menemukan
hal ini pada anak sejak dini, maka mendorong anak untuk lebih semangat belajar dan berprestasi di bidang yang disukai anak akan semakin mudah. Hal yang jadi masalah seringkali apa yang menjadi keinginan anak tidak sama dengan apa yang menjadi keinginan orang tua, atau apa yang menjadi keinginan anak kurang didukung dengan baik oleh orang tua. Belajar pun akhirnya tidak semangat, tidak maksimal, dan sudah pasti prestasi yang diraih akan jauh dari yang diharapkan. Yang keenam, ada memberi dukungan sepenuhnya. Bila parent Pinterest ingin anak sukses di bidang tertentu yang mereka minati, maka dukungan adalah hal mutlak yang harus diberikan. Dukungan bukan hanya saat parent Pinterest adalah memasukkan anak ke lembaga pendidikan terbaik, memenuhi fasilitas hobinya atau sejenisnya, tetapi dukungan moral adalah hal utama yang memberi motivasi tak ternilai. Sebagai contoh, orang tua datang langsung ke sekolah anak untuk menyaksikan kompetisi yang dijalani, mengajak anak jalan-jalan, mengikuti kegiatan yang disenangi anak, berlatih bersama atau belajar bersama anak, mengajak anak mengobrol sambil memberikan motivasi dan pemahaman. Keterlibatan secara emosional adalah hal yang sangat berkesan bagi anak dan menumbuhkan semangat tersendiri. Yang ketujuh, memberi apresiasi. Semangat dan prestasi memang harus didukung dengan apresiasi yang memadai. Bukan hanya anak-anak yang butuh apresiasi, orang dewasa pun senang jika proses belajar diapresiasi. Parent Pinterest bisa memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan belajar atau prestasi yang didapatkan anak. Berilah apresiasi yang mendidik. Jika memberikan dalam bentuk barang, pilih jenis barang yang bermanfaat dan memiliki nilai edukatif. Jika dalam bentuk aktivitas, tetap harus mengedepankan kebutuhan edukasi anak. Dukung semangat belajar dan berprestasi pada anak dengan memasukkan mereka ke pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kuliah hingga jenjang S2 dan S3 sesuai dengan kemampuan anak. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.